kan Pak Prabowo yang harus harus memerintahkan teknisnya bagaimana kan, itu kan sudah kementerian masing-masing harusnya menafsirkan kan. Nah, penafsirannya ini yang dibuat oleh Kementerian ESDM itu yang ternyata berefek. Pengecer itu kan mendapat keuntungan dari situ kan. Misal HIT-nya katakan 16 sampai 18 ribu. Nah, pengecer sebenarnya dapat menaikkan harga itu kan untuk memperoleh keuntungan mereka. Ketika headnya sama semua, kira-kira pengecer ini dapat untung dari mana nanti? Belajarlah sama perusahaan rokok ya, bagaimana distribusi mereka dari pabrik sampai ke warung itu harganya stabil. Jadi tidak perlu membuat badan-badan baru yang hanya akhirnya menambah kerjaan dan menambah biaya. Ya, saya pikir jangan sampai salah lagi menerjemahkan perintah presiden. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Persepsi. Kembali lagi bersama saya Nugroho Habibi bersama juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnaidi. Ya. Oke Bang, apa kabar Bang? Baik. Oke Bang, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sedang hip-hipnya nih, tentang kebijakan pengecer LPG 3 kg yang sempat dilarang. Nah, ini kan menimbulkan berbagai polemik ya. Awalnya ada yang antrian, bahkan di daerah Tangerang itu sampai memakan korban jiwa, Bang. Nah, kira-kira tanggapan dari Partai Garda Republik Indonesia ini seperti apa melihat polemik yang sedang terjadi tentang pengecer LPG 3 kg ini? Oke, terima kasih ya Mas Habibi. Jadi gini, kita tuh harus melihat tujuannya dulu ya. Jadi tujuannya pemerintah ya, melalui kementerian kan, adalah bagaimana supaya harga gas LPG 3 kg ini tidak tinggi dan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau harga eceran tertingginya kan. Nah, di dalam keinginan pemerintah itu akhirnya ditransfer lah oleh si kementerian ini teknisnya ya. Nah, teknisnya itu adalah dengan memotong ya dari pengecer itu akhirnya dipotong semuanya langsung ke supplier. Bukan. Pangkalan ya. Jadi masuk ke pangkalan. Itu yang menyebabkan akhirnya orang berbondong-bondong untuk membeli, masyarakat akhirnya berbondong-bondong untuk membeli gas 3 kg itu ke satu tempat. Sehingga membuat itu kan, karena satu tempat orang banyak berbondong-bondong, itu yang membuat terjadinya penumpukan orang ya di sana gitu. Apalagi kan lokasinya itu kan belum tentu dekat ya. Jadi masyarakat itu harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Tapi pada intinya adalah yang diinginkan oleh Pak Prabowo jangan sampai harganya itu melonjak. Ya, Pak Prabowo ingin agar gas 3 kg ini dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Ini kan hanya cara kementerian aja membuat kebijakan ya, cara pandang dia ya, membuat kebijakan yang untuk memenuhi keinginan dari presiden agar supaya harga dari gas LPG 3 kg ini sesuai dengan harga pemerintah. Nah, kemarin sempat rame-rame kan, kebijakan ini bukan perintah dari Pak Presiden itu, sempat ramai. Nah, ini gimana? Apakah ada miss atau memang disengaja atau seperti apa? Ya itu yang saya bilang tadi, bahwa kan Pak Prabowo, keinginan Pak Prabowo kan bahwa hey para menteriku gitu kan,
ini ada laporan bahwa gas LPG ini tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan. Tolong dibuat kebijakan supaya harga ecerannya sampai ke masyarakat itu sesuai dengan harganya. Nah, ini kan ditafsirkan oleh para kementerian, kan nggak mungkin kan Pak Prabowo yang harus harus memerintahkan teknisnya bagaimana kan? Itu kan sudah kementerian masing-masing harusnya menafsirkan kan. Nah, penafsirannya ini yang dibuat oleh Kementerian ESDM itu yang ternyata berefek. Ya, makanya Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan, ya bahasa kasarnya, nggak begini caranya gitu. Nggak begini caranya. Kalau cara Anda begitu, ini yang membuat akhirnya masyarakat datang ke sebuah tempat, akhirnya menjadi penumpukan manusia di sana kan. Tetap harus ke pengecer, tapi cari solusinya supaya harganya di pengecer tetap sama. Kan itu kan tujuannya kan itu kan. Gitu. Salah tafsir aja sebenarnya. Nah, terkait dengan harga nih, dilemanya ini di sisi lain pengecer itu kan mendapat keuntungan dari situ kan. Misal HET-nya katakan 16 sampai 18 ribu. Nah, pengecer sebenarnya dapat menaikkan harga itu kan untuk memperoleh keuntungan mereka. Ketika HET-nya sama semua, kira-kira pengecer ini dapat untung dari mana nanti? Ya, makanya ini saya bilang begini nih. Semua tempat ya, distribusi itu kan harus mendapatkan keuntungan. Makanya saya bilang cobalah ya untuk mencontohkan distribusi rokok ya. Rokok itu distribusinya sampai ke pengecer itu lebih panjang daripada distribusi gas 3 kg ini ya. Tapi kenapa ya kalau kita beli rokok di warung ya, itu harganya sama dengan bandrol yang sudah dibuat oleh pabriknya kan. Artinya harga itulah yang disepakati, yang dibuat oleh pabrik rokok untuk bisa sampai ke masyarakat paling bawah atau pengecer paling bawah tetap sama. Nah, pertanyaannya kenapa rokok bisa harganya tetap sama sampai ke pengecer? Kenapa LPG tidak? Padahal rantai distribusinya lebih panjang yang rokok. Makanya saran kita adalah ya silakan ya copy paste aja atau mencontohkan bagaimana distribusi rokok sampai ke pengecer itu. Ya, toh setiap distribusi itu kan harus ada keuntungan kan? Tapi tetap harga eceran tertingginya ya tetap segitu gitu. Misalnya rokok A gitu ya. Rokok A itu dibuat dibanderol oleh pabrik rokok itu harganya 35.000 ya. Tentu kan sudah dihitung kan untuk distribusi pertama pasti nggak segitu gitu kan. Sampai akhirnya di warung ya, warung di sekitar kita itu misalnya harga tetap 35.000 orang beli. Kan warung itu udah dapat untung juga. Maka saya bilang belajarlah ke distribusi rokok yang selama ini berjalan dari dulu sampai ke pengecer. Maksudnya masuk sampai ke warung-warung itu harganya tetap sama dan stabil. Oke, nah menjawab respon ini sebenarnya pemerintah ini sudah menyiapkan kebijakan ya. Kalau dari ESDM itu membentuk badan khusus. Kemudian ada juga ini terkait dengan Jargas, jaringan gas rumah tangga. Ini program ini kan juga dicanangkan untuk mengatasi atau mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan juga harga ini kan. Kira-kira seperti apa itu? Gini ya, yang pasti kita harus ketahui dulu ya, pemerintah mengatakan gas 3 kg tidak ada kelangkaan. Ya, itu dulu diluruskan ya. Artinya untuk kebutuhan masyarakat ada. Yang menjadi dianggap kelangkaan itu karena ada penumpukan orang ya. Ada penumpukan orang yang membuat akhirnya berpikir bahwa ini gas langka. Padahal tidak ada. Itu dulu mesti diluruskan ya. Artinya gas 3 kg itu tidak langka. Kedua, sebenarnya kan mau membuat namanya tadi bahasanya Jargas gitu kan. Jaringan gas rumah tangga. Harus lihat juga kepentingannya apa. Kan yang diinginkan oleh pemerintah ya,
oleh presiden lah, ya. Yang diinginkan oleh presiden itu adalah bagaimana, ya, ini hal yang paling mendasar nih. Bagaimana masyarakat mau beli gas 3 kg, harganya sesuai dengan harga patokan pemerintah dan dibelinya tidak jauh. Kan itu kan? Kan kita harus melihat tujuannya dulu. Nah, kalau itu tujuannya hanya untuk itu, maka ya menurut saya tidak perlu ada tambahan-tambahan, ya, membuat badan-badan baru, yang tentu badan-badan baru itu membutuhkan biaya kan? Ya pasti. Ya, sedangkan Pak Prabowo menginginkan bagaimana penghematan. Jadi jangan juga hanya untuk tujuan Pak Prabowo agar supaya masyarakat membeli harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah, lalu masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan gas itu, akhirnya membuat penafsiran-penafsiran yang malah membuat, ya, aturan yang menyulitkan dan malah menambah beban negara untuk membiayai badan-badan tersebut, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya kan tujuannya cuma jalan lurus aja. Kenapa harus dibelok kanan dan kiri kan? Makanya saya bilang belajarlah sama perusahaan rokok, ya, bagaimana distribusi mereka dari pabrik sampai ke warung itu harganya stabil. Begitupun, makanya saya bilang jangan malu untuk kementerian itu belajar, ya, ke perusahaan atau pengusaha rokok, bagaimana caranya kalian kok bisa bikin bandrol 35.000 dari awal sampai di warung bisa sampai 35.000, kan itu kan? Ya. Jadi tidak perlu membuat badan-badan baru yang hanya akhirnya menambah kerjaan dan menambah biaya. Ya, saya pikir jangan sampai salah lagi menerjemahkan perintah presiden gitu. Jangan lagi sampai salah tafsir gitu. Oke, kalau kasakusuknya ini ada sejumlah kasakusuk, ada apa? Ini di beberapa daerah yang terjadi kelangkaan itu memang ada mafianya. Tuh kira-kira seperti apa tuh? Jadi ada oknum-oknum yang sengaja. Ya gini ya. Balik lagi ke rokok. Saya selalu balik ke rokok. Oke. Rokok adalah kebutuhan, ya, kebutuhan masyarakat. Ya. Suka tidak suka, mau dibilang itu apa, rokok hal yang tidak baik, apa segala macam, tapi itu adalah kebutuhan masyarakat. Ya. Gas adalah kebutuhan, sama-sama kebutuhan kan. Nah, kenapa, ya, tidak ada mafia rokok? Ya. Nah, ada nggak, ya, dalam sejarah ada mafia rokok, orang susah dapatin rokok, sampai akhirnya rokok itu mahal? Nggak ada kan? Ya karena harganya sudah tercantum jelas. Ya, sudah tercantum jelas, harganya sampai ke warung segini. Dan dia sudah mendapatkan, warung sudah mendapatkan keuntungan dari harga itu. Kalau, ya, harga bandrol dari gas LPG itu misalnya nih ya, misalnya ya 18.000, ya, masyarakat beli 18.000 dapat gas LPG karena kan subsidi, ya, subsidi, maka seperti yang bandrol tadi harus dibanderol 18.000, masyarakat bayar ya sesuai bandrol 18.000. Kalau sampai harganya lebih dari itu, makanya pemerintah harus membuka yang namanya tempat masyarakat melaporkan, ya. Melaporkan bahwa warung ini menjual gas di atas bandrol. Nah, kalau itu sudah ada, dan tentu harus ada ketegasan, ya, secara hukum, sanksi, ya, sanksinya. Kalau itu sudah ada, saya pikir nggak akan ada yang namanya orang melakukan penumpukan, ya. Orang melakukan penumpukan karena dia bisa jual mahal kan, ya. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa jual mahal karena ada sanksinya, mau nggak? Pertanyaannya, warung mau nggak ngejual barang, ya? Dari 18.000 dia jual gas itu jadi 22.000, mau nggak dia? Nggak berani. Kalau dia nggak berani jual, jadi untuk apa
mereka nimbun gitu kan. Masih ingat nggak waktu penimbunan masker? Ya, orang nimbun masker nih dengan harapan dia bisa jual nih dengan harga tinggi, ya. Ketika ada sanksi yang berat, berani nggak dia ngejual? Nggak berani, karena sanksinya sangat berat. Ketika dia nggak berani jual, dia dia taruh di rumahnya, nanti dia akan jual. Tiba-tiba sudah banyak lagi masker. Akhirnya dia nggak laku. Ya. Jadi orang itu menimbun itu tidak akan bisa dia lakukan jika si pengecer ketakutan untuk menjual harga di luar dari itu. Ya. Sama kan kayak rokok. Mungkin coba orang-orang hukum pasti ngerti itu. Harga rokok itu kalau dinaikin itu ada aturannya loh. Bisa dilaporin, itu ada perlindungan konsumennya. Jadi kalau misalnya nih rokok 35.000, dia jual misalnya 40. Ini orang yang beli ngelaporin ini, kena dia. Bisa kena sanksi ya. Nah, makanya saya bilang jangan malu ya kementerian untuk mengcopy paste ya cara dari pabrik distribusi rokok sampai ke pengecer dengan harga yang murah. Sekali lagi, jangan sampai kementerian kembali salah tafsir perintah presiden. Gitu. Oke. Mungkin ini terakhir nih, ada kasakusuk katanya LPG ini untuk mengalihkan isu atau perintah dari Solo. Solo ini berarti ya kira-kira Pak Jokowi, ya kan? Itu kira-kira tanggapannya seperti apa? Ini kan macam-macam orang kalau menafsirkan ini. Gini, yang menafsirkan itu kan adalah ya kita harus open aja ya, bahwa orang-orang yang memang ingin membuat negara ini tidak tenang sehingga mereka terus memproduksi isu. Ya, yang memproduksi isu itu siapa? Ya, orang-orang yang memang anti terhadap negara ini, orang-orang kalah dan orang-orang yang sakit hati kan. Karena tujuannya hanya ingin membuat gonjang-ganjing kan, tidak ingin gaduh. Ada satu hari informasinya tenang gitu, nggak mau kan? Karena memang ada tujuan-tujuan mereka kan nggak mungkin nggak ada tujuan. Ini logika aja ya, logika. Pak Jokowi ya ketika dia berkuasa, dia tidak melakukan itu. Ya. Bagaimana ceritanya? Ya, ketika dia tidak berkuasa, dia punya kewenangan, power untuk mengalihkan isu itu melebihi dari ketika dia punya kekuasaan. Ikan nggak masuk akal logikanya. Jadi ketika mereka menciptakan isu itu saya kadang-kadang bingung ini logikanya kemana ya. Tapi ya biarin aja kan, karena ya memang itu cara mereka untuk melampiaskan ketidaksukaan terhadap negara ini. Tapi seolah-olah netizen itu terhasut gitu loh. Kira-kira ada ini enggak Bang untuk netizen ini? Ya sebenarnya gini, kita harus pahami bahwa netizen ini zaman sekarang ini bukan real netizen ya. Ya, sekarang ini ada yang namanya rental komentar. Ya, ini rental komentar. Bukan rental mobil ini, rental komentar. Ini rental komentar karena ini menjadi bisnis, ya menjadi menjadi pekerjaan, ya. Sekarang ini menjadi pekerjaan. Makanya kita harus luruskan dulu nih. Kan orang bisa bilang kan buzzer. Buzzer itu adalah orang yang menggunakan media sosial dan orang yang memproduksi konten di media sosial. Itu adalah buzzer. Ya, ngebas, ya. Artinya siapa? Siapapun di negara ini yang menggunakan media sosial dan mengupload ya di media sosial itu adalah buzzer. Siapapun, masyarakat biasa, pejabat, presiden, kalau dia memposting sesuatu di media sosial, memberikan informasi, itulah buzzer, ngebas. Yang membedakan dengan rental komentar tadi. Ada buzzer, ya. Ada orang buzzer yang memang ingin memberikan pendidikan politik, ya, dan atau ada yang ingin
memberikan tanggapan terhadap suatu kejadian. Ada juga memang orang yang kerja sebagai rental buzzer. Ya, artinya mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk memproduksi sesuatu sesuai dengan keinginan yang bayar. Ya, makanya saya bilang kalau saya ingin dipuja-puji di media sosial, ya saya beli aja paket gitu kan, paket 1 hari gitu kan, rental buzzer, ya sudah gitu kan. Jadi sudah tidak murni, media sosial kita sudah tidak murni. Beda dengan 15 tahun lalu ya, di mana masih murni masih murni memang orang-orang yang menggunakan media sosial itu ya untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan gitu kan. Dan lihat aja sekarang gitu kan, bahkan siapa namanya media sosial ini dipergunakan oleh public figure ya. Ketika mereka ngepost sesuatu kan mereka dibayar. Itu adalah bagian dari rental komentar. Jadi mereka itu adalah orang-orang termasuk selebriti kan, ketika di endorse ya mereka menjadi bagian dari rental komentar. Mereka menyampaikan sesuatu bukan karena pendapat mereka, tapi karena pendapat yang bayar kan. Itulah membedakannya. Nah, ada saran nggak buat netizen atau pengguna media sosial yang agar mempercayai mana nih yang tepat untuk dipercayai? Kalau yang untuk mempercayai dan tidak mempercayai itu, makanya membedakan hanya dari lihatlah postingan seseorang itu memiliki data, memiliki data, fakta ya. Terus ada pendidikan politiknya misalnya gitu kan, ya itu sesuatu yang memang benar-benar real pengungkapan dari seseorang. Tapi kalau sudah ujaran kebencian, sudah menyebarkan hoax, yaitu 99% adalah rental komentar. Jadi nggak perlu lagi kita untuk melihat membedakannya. Ya tinggal lihat kalau dia hoax ya itu rental komentar. Makanya saya pengguna media sosial juga kan, ketika yang seperti itu ya saya tidak begitu menanggapi. Saya menanggapi sesuatu yang nyata, yang cerdas, yang memang bisa dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Itu aja.